Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalullah, la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah jamaah MKI sekalian, Bapak Ibu, di hari Ahad yang cerah ini kita bisa hadir di kajian Ahad pagi 25 Agustus 2024 bersama Ustadz Al-Ustadz M. Khairil Anam dengan kajian surat Al-Adiyat, Sumpah Allah dan surat Al-Adiyat. Semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita, dan insya Allah kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Jamaah MKI sekalian, baiklah, tanpa saya banyak panjang kata karena Ustadz Khairul Anam sudah hadir. Dengan segala hormat kepada Ustadz, kami persilakan. Silakan Ustadz, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, insyaallah. Ya, di pagi hari ini kita akan belajar satu surat yang surat yang tidak panjang, terdiri dari 11 ayat. Jadi apa yang kita akan pelajari di dalam surat ini, kita akan belajar 3 konsep. Ya, kita akan belajar 3 konsep. Konsepnya apa? Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, seringkali kita pengen langsung menuju kepada substansinya. Kita pengen langsung menuju kepada isinya. Ya. Namun ternyata ketika kita membaca Al-Quran, ada yang namanya style, gaya bahasa, gaya berbicara, gaya berdialog yang Allah sampaikan sebelum menuju kepada substansi. Kalau kita kan pengen cepat-cepat buru kepada substansinya, apa sih sebenarnya? Perintahnya apa? Larangannya apa? Ya. Nah, mindset itu yang seringkali ada pada diri kita, sehingga apa? Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, style itu kita nggak perhatikan. Kita nggak perhatikan. Padahal ketika belajar Al-Quran, substansi penting, style juga penting. Jadi kita yang pertama adalah belajar style dan belajar substansi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar sebuah konsep di mana di dalam Al-Quran itu, kalau kita baca terjemahan, pernah nggak Bapak Ibu merasakan bahwa ketika kita sampai dalam sebuah ayat, kok nggak nyambung ya dengan ayat-ayat sebelumnya? Seperti topik yang terpisah. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Iya. Oke. Nah, kalau kita melihat dalam sebuah surat menjadi satu kesatuan, pasti kita akan berpikir, ini hubungannya apa dengan bagian-bagian sebelumnya? Karena sesungguhnya dalam sebuah surat itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak terpisahkan ayat-ayat yang di dalamnya. Pasti ada korelasinya, pasti ada hubungannya. Itu bukan topik yang terpisah. Tapi menjadi topik satu kesatuan. Itu yang konsep yang kedua. Yang ketiga, ternyata di dalam Al-Quran itu, dalam sebuah surat, itu memiliki sebuah struktur. Ya, memiliki sebuah struktur. Nah, ketika kita paham struktur ini, maka memudahkan kita melihat overall dari keseluruhan dari surat itu. Ya. Nah, jadi kita akan belajar 3 konsep itu dalam surat Al-Adiyat. Oke, silakan dibuka surat Al-Adiyatnya. Surat ke-100 di dalam Al-Quran. Sudah? Sudah. Dan Oke.
Kita mulai ya. Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ini adalah sumpah yang pertama. Sumpah Allah dengan kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, maksudnya apa ini? Jadi, kita belajar satu persatu. Adiyat, adiyat ini mengacu kepada pasukan elit berkuda dari sebuah pasukan perang. Kita bisa bayangkan ya, pada zaman itu, pasukan perang itu bukan terdiri dari tank, kavaleri, dan segala macamnya, tapi terdiri dari apa? Pasukan berkuda yang elitnya. Ya. Jadi adiyat ini mengacu kepada kumpulan elit pasukan berkuda, dan pasukan berkuda ini biasanya itu mereka pergi lebih dahulu dibandingkan pasukan yang majority. Ya. Kemudian dhabha, apa maknanya? Terengah-engah. Jadi kuda yang dipakai oleh pasukan elit ini dipacu mulai dari tengah malam, ketika dipacu dengan periode yang panjang, dengan kecepatan yang tinggi, maka kuda itu akan terengah-engah, dhabha, sambil mengeluarkan bunyi-bunyian. Bapak Ibu pernah melihat nggak ketika kuda berlari, kemudian dia mengeluarkan sampai air liurnya, Iya. kemudian menimbulkan bunyi-bunyian. Seperti itu tuh kira-kira ya. Nah, artinya kuda itu dipacu dengan periode yang panjang dengan durasi dengan kecepatan yang tinggi sehingga menimbulkan bunyi-bunyian. Jadi ayat pertama Allah bersumpah demi kuda perang yang digunakan oleh kesatria-kesatria pasukan elit, kemudian sampai kuda itu terengah-engah. Nah, kira-kira apa ya maksudnya Allah memberikan sumpah seperti ini ya? Apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, ini kan pertanyaan pada diri kita. Oke, kita lanjutkan ayat kedua. Falmuriyati qadha. Maka kaki kuda itu memercikkan api. Nah, di dalam ayat kedua ini diawali dengan fa, ya. Artinya kan maka, ya. Ayat kedua ini berarti tidak terpisahkan dengan ayat pertama. Masih topiknya tentang kuda perang. Falmuriyati qadha. Topiknya sama. Nah, ketika kuda perang itu dipacu dengan kecepatan yang tinggi, maka kaki kuda biasanya menggunakan sepatu atau tidak? Iya, Ya, oke. Menggunakan sepatu kuda. Terbuat dari apa? besi. Oke, dari besi. Ketika besi berbenturan dengan batu padang pasir di gunung kering, akan menimbulkan bunyi yang keras nggak? Iya. Iya, keras bunyi. Ya, bunyi yang keras. Oke, selain bunyi yang keras, dia akan memercikkan api karena gesekan benda keras satu dengan yang lainnya. Maka di dalam ayat kedua ini, kuda perang yang memercikkan bunga api dari pukulan kaki kuda. Oke, ayat ketiga sekarang. Falmuwirati subha. Yang menyerang musuhnya dengan tiba-tiba. Jadi serangan ini serangan yang tiba-tiba. Karena saya sudah ceritakan di bagian awal, pasukan berkuda ini berangkatnya itu mulai dari pertengahan malam atau sepertiga malam. Kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi, dan ketika masuk subuh hari, di mana lawannya belum siap, pasukan elit ini langsung menyerang secara tiba-tiba. Menarik nggak nih kisahnya ya? Iya. Oke, sekarang apa yang terjadi setelah menyerang secara tiba-tiba ini? Masuk dalam ayat keempat. Fa'athara bihi naq'a. Pasukan berkuda ini menerbangkan debu-debuan. Nah, kita bisa bayangkan gini ya. Scene pertama, ayat pertama ya. Kalau kita bayangkan
Seakan-akan kita melihat sebuah film. Scene awal digambarkan, gambarnya close up kepada mulut kuda yang terengah-engah, kemudian menimbulkan bunyi, kemudian zoom out, kelihatan pasukan elit yang memacu kudanya sangat kencang sekali. Kemudian scene kedua, ayat kedua ini. Kemudian kameranya berganti, zoom in kepada kaki kuda yang memercikkan api. Kemudian zoom out lagi, melihat serangan ini dilakukan secara tiba-tiba, dan kamera beralih kepada matahari yang mau terbit. Ayat keempat. Ayat keempat ini, zoom out lagi, melihat pasukan berkuda ini ternyata menerbangkan debu-debuan. Kita bisa lihat ya, ketika dipacu di padang pasir, maka kecepatan yang tinggi itu akan menyebabkan debu-debu berterbangan. Nah, kemudian ayat kelima. Fawasaqna bihi jam'a. Kemudian menyerbu sekarang ke tengah-tengah musuhnya. Yang tadinya musuhnya ada di depannya dia, kemudian dia serang, dan sekarang pasukan elit ini berada di tengah-tengah musuhnya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada pasukan elit ini? Apakah mampu mengalahkan lawan-lawannya, atau dia akan dibunuh oleh lawan-lawannya? Ayat ke-6 sekarang. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya benar-benar sangat ingkar, benar-benar tidak bersyukur. Korelasinya apa dengan bagian sebelumnya? Ada yang bisa bantu untuk jawab? Apakah ini seperti topik yang terpisah? Iya. Ya, kita tidak bisa melihat loh. Kan ini tentang kuda perang. Kita tertarik dengan apa yang akan terjadi. Scene awal tadi digambarkan mulut kuda, kemudian zoom out, melihat pasukan elit yang sedang memacu kudanya berlari sangat kencang di tengah malam. Kemudian melihat kuku kuda, kaki kuda mencetuskan api, berarti sangat kencang sekali dipacunya sehingga benturan itu menimbulkan bunyi yang sangat keras dan menimbulkan api, percikan api. Kemudian habis itu zoom out lagi, serangan ini dilakukan secara tiba-tiba di pagi hari. Ya. Kemudian menerbangkan debu-debuan, kemudian tiba-tiba menyerang musuhnya. Sekarang pasukan elit ini berada di tengah-tengah musuhnya. Habis itu muncul This Summer. Kayak promo sebuah film kan. Bagian berikutnya, loh, kok nggak ada hubungannya ya? Innal insana lirabbihi lakanud. Kemudian kita kadang ketika kita baca terjemahan, wah ini beda topik nih. Ternyata enggak. Ini masih menjadi satu kesatuan ide dengan bagian sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apa korelasinya? Nah, saya mau jelaskan ini. Nanti insya Allah setelah saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian baru mengerti ini. Jadi gini, orang Arab itu, gini, saya mulai dengan hewan. Hewan itu punya insting hewani nggak atas bara bahaya? Iya. Ya, ketika ada bahaya di depannya, instingnya jalan. Radar dia sensitif sekali terhadap bahaya itu. Maka kalau kita lihat, ketika Gunung Merapi mau meletus, yang turun hewan dulu atau manusia dulu? Hewan dulu. Hewan duluan. Nah, Berarti dia insting hewan sangat peka sekali dia. ya. Ketika ada mara bahaya, maka dia akan menghindar. Itu adalah insting hewan. Kuda perang punya insting itu juga nggak? Punya. Karena dia bagian dari hewan. Ketika kuda perang dipacu di medan perang, dia sudah melihat di depannya, instingnya dia jalan nggak bahwa di depan itu mara bahaya? Jalan. Namun tidak ada ceritanya tuh. Kuda perang dipakai di medan perang, tiba-tiba dia melihat mara bahaya di depannya, kemudian dia belok. Terjadi nggak? Ya. Tidak terjadi. Jadi hewan perang, walaupun dia melihat resiko kematian, resiko bahaya di depannya dia, karena ketika maju ke medan perang, bisa jadi yang dipanah duluan, yang ditombak duluan adalah hewannya.
karena badannya lebih besar dibandingkan penunggang kudanya. Dia bisa terkena. Ya. Artinya resiko kematian ada di depannya, tapi dia tetap loyal, dia tetap ikut perintah dari tuannya. Kenapa? Karena tuannya sudah memberikan dia makan, sudah memberikan dia minum, sudah memandikan, sudah merawat, memberikan tempat tinggal sama dia. Teman yang sakit. Ya, dia sangat loyal dengan tuannya. Hewan saja loyal terhadap tuannya, yang tuannya hanya memberikan makan, minum, tempat tinggal dan merawatnya. Hei, kamu manusia, sesungguhnya kamu terhadap Tuhanmu tidak bersyukur. Kamu tidak berterima kasih, kamu tidak loyal terhadap Tuhanmu. Ada nggak hubungannya berarti sekarang? Ada. Kelihatan nggak hubungannya? Kelihatan. Satu dulu. Kelihatan ya? Iya. Artinya apa? Artinya surat ini sedang menyindir siapa? Kita. Hewan saja, kuda saja loyal terhadap tuannya, padahal tuannya hanya memberikan itu saja. Hei manusia, Tuhanmu sudah memberikan banyak hal, namun kamu tidak bersyukur, kamu tidak loyal terhadap Tuhan. Tidak seperti kuda itu. Kuda saja mau mempertaruhkan nyawanya kepada tuannya. Kamu terhadap Tuhanmu, kamu tidak loyal. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya sangat ingkar, benar-benar tidak berterima kasih. Dahsyat nggak? Ya. Sudah tahu lihat ini. Kreatif nggak cara Allah menyampaikan poin utamanya ayat ke-6 ini? Kreatif sekali. Sangat berat. Jadi poin utamanya ayat ke-6, namun menuju ke ayat 6 ini bercerita tentang apa? Udah. Kuda perang. Kuda perang. Baru menyampaikan substansi. Jadi kadang-kadang gini ya, kalau kita melihat seorang yang berpidato, kadang pidato politik, kadang pidato di level kantor, kadang membuat kita itu tertarik dengan pidatonya, tapi substansinya nggak ada. Di dalam Al-Quran, ya, substansinya ada, style menuju ke dalam substansi, itu menjadi sesuatu yang menarik dan ada pelajarannya juga. Ini loh bedanya Al-Quran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Apa namanya, menurut Ustadz, mengapa kuda yang dipakai sebagai apa namanya simbol di awal ya Ustadz itu? Ya, itu aja sih. Oke. Kenapa kuda perang yang digunakan? Karena ini diturunkan, Rasulullah itu kan orang Arab. Ya. Disampaikan pertama kali untuk orang Arab. ya. Orang Arab familiar nggak dengan kuda perang? Ya. Ya. Mereka memeliharanya, mereka merawatnya. Dan aset yang tertinggi pada saat itu bukan mobil, ya, tapi aset pada saat itu kuda perang. Jadi mereka sangat tahu tentang kuda perang. Jadi Allah memulai dengan sesuatu yang mereka suka. Supaya apa? Mereka tertarik, mereka relate dengan hal itu. Artinya dalam dakwah juga seperti itu kan? Ya, sampaikan dengan sesuatu yang orang suka dulu. Ya. Baru habis itu masuk ke dalam substansi. Ya. Oke. Ya, makasih. Oke, sekarang saya mau jelaskan lagi ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanut. Apa itu lakanut? Ingkar, tidak loyal, tidak berterima kasih. Berarti manusia itu tidak berterima kasih? Ya. Karakter manusia itu tidak berterima kasih. Kenapa sih tidak berterima kasih? Kita lihat aplikasinya. Seringkali kan kita punya keinginan, betul nggak? Iya. Keinginan itu yang memberikan energi kepada kita untuk mencapai sesuatu, ya. Nah, keinginan-keinginan itu mendorong kepada kita supaya kita punya energi dan mencapai sesuatu itu. Kita pengen ini, kita pengen itu, kita pengen jabatan ini, kita pengen gaji yang lebih tinggi, kita pengen bonus, kita pengen pasangan, kita pengen punya anak, terus pengen punya rumah yang lebih besar, pengen punya kendaraan, dan segala macam keinginan kita dengan gadget dan lain-lain.
kadang-kadang dengan make up, kemudian dengan whatever itu. Ya. Nah, ketika kita punya keinginan dan kadang fokus kita, pikiran kita, energi kita pada keinginan, sehingga apa? Kita melupakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Kita tidak sadar, kita sudah diberikan. Tapi yang kita pikirin adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Saya tidak mengatakan bahwa punya keinginan itu tidak diizinkan. Saya tidak mengatakan itu. Namun, ketika keinginan itu terus ada pada pikiran kita, dan kita melupakan apa yang Allah sudah berikan pada diri kita, berikutnya kita tidak apresiasi apa yang Allah sudah berikan pada diri kita. Akhirnya kita komplain terus terhadap sesuatu keadaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita komplain terus, artinya kita bersyukur nggak kepada Allah? Tidak. Kita tidak apresiasi apa yang Allah sudah berikan. Sering terjadi pada kehidupan manusia. Ya. Mungkin diri kita juga. Ya. Maka, supaya tidak seperti dalam ayat ini, maka latihannya adalah kita harus bisa bersyukur. Cara bersyukur gimana caranya? Kita harus melihat aspek apa yang Allah sudah berikan pada diri kita. Nggak mungkin kita akan bersyukur kalau kita tidak menyadari nikmat yang Allah sudah berikan pada diri kita. Minimal satu nikmat. Cari itu dalam kehidupan kita. Pasti ada. Tidak mungkin Allah tidak memberikan. Pasti ada nikmat yang Allah sudah berikan pada diri kita. Ya. Nggak mungkin tidak ada. Sehingga orang yang bisa bersyukur dengan cara mencari minimal satu nikmat yang sudah diberikan pada dirinya, maka step berikutnya orang itu akan mampu berbahagia. Kenapa sih orang tidak berbahagia? Karena tidak ada rasa syukur pada dirinya. Ya. Ketika dia hidupnya komplain sana, komplain sini, komplain kaitannya dengan pasangan, komplain kaitannya dengan anak, komplain keadaan lingkungan, komplain tetangga, komplain tentang teman, komplain tentang keluarga. Ketika kita komplain tentang kehidupan kita, mungkin nggak kita berterima kasih kepada Tuhan kita? Enggak. Tidak. Kufur nikmat akhirnya. Ya. Mungkin nggak kita mengucapkan Alhamdulillah dengan hati? Akan Tidak. sulit. Akan sulit. Mungkin dia bisa mengucapkan Alhamdulillah. Kalimatnya saja keluar dari lisannya, tapi hatinya tidak mungkin. Akan sulit bagi dia. Ya. Maka Allah mengatakan di dalam ayat ini, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar tidak pandai berterima kasih. Teguran keras ya? Ya. Oke. Terus yang kedua, lakanud. Tidak loyal. Maksudnya tidak loyal nih apa? Ketika diperintahkan sesuatu, harusnya ngikutin perintah. Betul nggak? Itu namanya loyal. Ketika dilarang melakukan sesuatu, harusnya jangan melakukan itu. Ketika melanggarnya, berarti dia tidak loyal. Dia tidak ikut perintah. Ya. Maka ketika kita manusia ini melakukan dosa, melakukan pelanggaran, maka sesungguhnya dia memutuskan dirinya dengan Tuhan. Walaupun dia datang pengajian, walaupun dia tahu Tuhannya adalah Allah. Ketika dia melakukan dosa, maka sesungguhnya pada saat itu dia memutuskan diri dengan Tuhannya. Dia tidak loyal. Pasti di antara kita pernah melakukan hal ini ya, melanggar yang Allah perintahkan. Maka ayat ini mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya tidak loyal. Menentang Tuhannya. Oke. Kita lanjutkan ayat ke-7 sekarang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia atas demikian itu lasyahid, benar-benar menyaksikan. Menyaksikan atas apa? Akan menjadi saksi untuk siapa? Untuk siapa? Saksi untuk apa? Perbuatannya. Perbuatannya dia. Lihat ayat sebelumnya. Saksi atas apa? Bahwa kita manusia, diri kita ini tidak pandai berterima kasih. Tidak bersyukur.
Maka abaikan ego kita, abaikan orang lain, kamu fokus terhadap dirimu sendiri, la syahid, kamu benar-benar akan jadi saksi. Berarti yang bisa menyaksikan kita ingkar atau tidak, pandai berterima kasih atau tidak, apakah orang lain atau diri kita? Diri sendiri. Jadi, kita punya kemampuan nggak berdasarkan ayat ini, kemampuan melakukan introspeksi evaluasi diri? Punya. Punya. Kadang mengabaikan tapi. Karena ayatnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Kamu menyaksikan. Kadang kita bilang tidak, tapi karena itu ego kita, As. Ya. Orang memberikan nasihat dan kita terima nasihat itu benar. Namun kita berpikir, loh, siapa dia? Emang dia siapa? Posisinya apa? Kok memberikan nasihat seperti itu? Saya nggak terima. Sesungguhnya jati diri kita, hati kita tahu nggak bahwa nasihat itu benar? Tahu. Tahu, tapi ego menutup diri kita ya. Ya. Maka ayat ini mengatakan singkirkan ego itu, fokus pada diri kita saja, kita akan menyaksikan bahwa kita tidak pandai berterima kasih. Terus kita tidak berterima kasih atas apa? Kita akan jadi saksi untuk apa? Lihat ayat setelahnya. Ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia, manusia, kecintaan terhadap al-khair, kebaikan, ya. Kalau baca terjemahan Al-Quran dalam kurung, maka dalam kurung itu tambahan ya. Ya. Ayatnya nggak ada. Itu penafsiran. Al-khair, kebaikan, lasyadid. Benar-benar syadid itu artinya tidak terpisahkan. Dia terikat dengan apa? Al-khair. Dengan Kebaikan. Loh, kok aneh ya? Ini kok dengan kebaikan dia terikat. Kok kayak rada nggak nyambung dengan sebelumnya. Ini maksudnya adalah manusia itu kecintaannya terhadap sesuatu yang dia anggap baik. Dia anggap baik loh. Iya. Yang dia anggap baik apa misalnya? Harta. Dia anggap baik. Wanita dia anggap baik. Iya. Posisi dia anggap baik. Pendapatnya dia anggap baik. Betul nggak? Ya. Melanggar undang-undang dianggap baik. Kan bisa kan? Ya. Mengambil harta yang bukan haknya, dianggap baik, kebaikan buat dia. Ya. Loh, berarti ayat ini kaitannya dengan orang kaya saja dong? Tidak. Kadang orang yang tidak punya, dia mencita-citakan sesuatu yang dia tidak miliki. Dan pikirannya dipenuhi dengan hal itu semuanya. Dia pengen ini, dia belum mendapatkan yang terbaik. Dia tidak punya ini, tidak punya itu. Artinya, kecintaan terhadap yang dia anggap al-khair menjadi satu kesatuan pada dirinya, tidak terpisahkan. Jadi hidupnya tentang apa? Yang menggerakkan dia itu apa? Ego. Nafsu. Ya, kecintaan terhadap sesuatu yang dia anggap baik itu. Syahwat nafsu. Udah dunia. Kadang kan kita punya pendapat, kita anggap baik tuh, kemudian kita paksa kepada orang lain. Termasuk nggak lihubbil al-khair? termasuk paksa soalnya. Ya, oke. Nanti baru kita akan lihat korelasinya dengan ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kita lanjut dulu. Ayat 9 sekarang. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang ada di dalam kubur? Apa yang akan dibangkitkan, dikeluarkan di dalam kubur? Nah, saya mau jelaskan ini. Ayat 9 ini seperti terpisah lagi nggak? Dunianya udah beda. Ini udah lompat kayak gini. Kalau kita menyaksikan film, kadang-kadang kan 10 tahun kemudian. Ya. Betul nggak? Ya. 20 tahun kemudian. Ayat ini bercerita tentang apa? Ratusan tahun kemudian. Orang sudah meninggal dunia semuanya. Orang sudah dikuburkan semuanya. Tidak ada orang yang hidup. Maka Allah mengatakan, maka tidakkah dia mengetahui apabila dibangkitkan dari dalam kubur. Artinya semua manusia sudah mati, kemudian bu'thira,
Bu'thira artinya apa? Kata itu maknanya adalah tergesa-gesa, membongkar dengan tergesa-gesa. Kayak dalam sebuah kotak yang besar, kemudian kita cari barang. Pernah kan cari barang? Ya. Di dus yang besar, maka barang-barang yang tidak penting kita akan keluarkan tuh. Kita akan pinggirkan semua, kita cari barang yang benar-benar kita cari. Yang kita anggap berharga itu pada saat itu. Jadi yang lain itu dikeluarkan. Maka kelak, di dalam tanah itu akan dibongkar semuanya, dicari sesuatu yang paling penting. Apakah kepala kita yang paling penting? Ternyata bukan. Apakah kaki kita? Tidak. Apakah kecantikan kita? Tidak. Apa yang akan dicari itu? Yang penting itu. Maka jawabannya ada di dalam ayat 10. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Oh, ternyata itu yang paling penting. Apa yang ada di dalam dada? Apa yang ada di dalam dada? Iman ya. Bukan. Hati. Hati ya. Kemudian apa yang akan dicek di dalam hati itu? Apakah hati kita itu terisi oleh lihubbil al-khair, lihubbil khair, atau Allah yang mengisi hati kita? Karena yang namanya hati itu tidak bisa dua cinta. Di dalam hati itu satu cinta. Ya, Iya. kalau cintanya terhadap al-khair, terhadap dunia itu yang memenuhi hati kita, karena energi yang disebabkan rasa cinta terhadap dunia itu. Pengen anak misalnya, itu kecintaan terhadap anak yang menggerakkan dia menjaga anaknya. Ya. Terus apalagi contohnya? Harta. Wah, saya pengen jabatan itu supaya saya dapat penghasilan ini, supaya saya dapat harta. Maka bekerja kerasnya dia karena rasa cintanya terhadap harta. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, sekarang diganti nih rasa cintanya, dibuang dulu. Diisi oleh Allah, loyal terhadap Allah, bersyukur terhadap Allah, maka ini menjadi energi buat dia mendapatkan dunianya yang menggerakkan dia melakukan sesuatu karena energi yang dia miliki di dalam hatinya dia. Jadi akan dicek nantinya sesuatu yang paling berharga itu bukan fisiknya kita, tapi yang berharga itu di dalam dada. Kita melakukan amal itu, sesuatu itu karena kecintaan kita terhadap dunia atau karena Allah. Bisa nggak dalam pengajian, dalam hal agama misalnya, dia datang ke pengajian, dia mau organis kebaikan, aktif dalam masjid, aktif dalam organisasi keagamaan, tapi dia pengen yang menggerakkan itu, pengen dia dipandang sebagai orang yang aktif. Bisa nggak? Bisa. Artinya yang menggerakkan dia, lihubil khair. Dia tergerakkan oleh rasa cinta yang dia anggap al-khair. Ya. Nah, sekarang gini. Al-khair berarti sesuatu yang baik, yang dianggap baik. Setiap orang punya asumsi yang berbeda-beda nggak? Ya. Ya. Mungkin buat orang yang merampas kebebasan orang lain, dia berpikir bahwa itu baik. Mencarikan pekerjaan buat anaknya dengan merubah banyak hal, baik menurut dia kan? Tapi orang lain, enggak, itu enggak baik. Harusnya gini dan segala macam, padahal dia punya kepentingan yang berbeda lagi. Akhirnya menyebabkan kerusakan nggak? Ya. Ya, menyebabkan kerusakan. Maka harus kita balik lagi. Apa sebenarnya kebaikan itu? Yang Allah tentukan kebaikan itu. Jadi kita ngikut sama Allah. Karena kecintaan kita terhadap Allah, ya oke, saya ikut kepada Engkau ya Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, adanya di mana? Al-Quran. Al-Quran. Itu loh yang menggerakkan kita. Jadi kita tahu benar dan salah itu bukan dari yang kita anggap benar dan salah.
Tapi dilandaskan dari Al-Quran, dilandaskan atas apa kata Allah. Kalau kata Allah itu tidak baik, maka tidak baik. Udah. Selesai argumentasi ya. Maka kita harus berpikir dengan cara Al-Quran. Ini baik nggak sih? Nah, menurut Allah apa? Nah, cuman kadang-kadang kan gini ya. Oh, kata Ustadz saya yang benar ini kayak gini nih. Kata Ustadz saya, satu aja lagi, enggak. Ustadz Antum lulusan mana? Mesir. Untuk saya dari pesantren ini. Nah, kok tiba-tiba jadi adu-aduan Ustadz? Betul nggak? Ya. Kadang suami istri Ustadznya beda. Berantem gara-gara Ustadz. Yang namanya agama itu berdasarkan apa sebenarnya? Apakah karena Ustadz, apa perkataan Ustadz, apa atau kata Allah di dalam Al-Quran? Iya. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Jadi tugas Ustadz, tugas seorang kiai mengantarkan santri-santrinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak pernah tuh agama berdasarkan saya, nggak ada. Itu ngarang namanya. Berdasarkan Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Sedangkan pendapat kita penafsiran terhadap dua hal itu. Maka kalau berbeda, dipakai Al-Qurannya. Sesederhana itu saja agama itu. Ya. Wahussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ya. Terus ayat 11 terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada mereka yauma idzil pada hari itu la khabir, benar-benar teliti, mengetahui luar dalam, mengetahui intentionnya diri kita. Kenapa kita melakukan sesuatu? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Allah sangat tahu itu semuanya. Selesai surat Al-Adiyatnya. Dahsyat nggak? Flowing dari ayat 1 tentang kuda perang sampai ayat kelima, tiba-tiba tidak ada hubungannya. Innal insana lirabbih lakanut, seperti tidak ada hubungannya. Kemudian ternyata kita bisa jadi saksi atas diri kita sendiri. Saksi atas apa? Bahwa kita nggak loyal terhadap Tuhan kita. Kenapa kita nggak loyal terhadap Tuhan kita? Ternyata wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena kecintaan kita yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang kita anggap baik. Jadi Tuhannya sebenarnya adalah keinginannya dia. Nafsunya dia. Ya, nafsunya dia. Kadang datang agama ke masjid supaya apa? Keinginannya terkabulkan. Nggak ada tuh konsentrasinya terhadap apa yang sebenarnya Allah inginkan dari saya. Nggak. Agama ditransformasi oleh dia hanya untuk memenuhi keinginannya saja. Datang ke agama kalau ada masalah untuk menyelesaikan masalahnya. Bukannya tidak boleh yang datang agama untuk menyelesaikan masalah, boleh. Tapi kalau melulu datang ke agama hanya untuk menyelesaikan masalahnya dia, itu yang tidak benar. Agama itu bukan hanya tentang keinginan kita saja. Agama itu tentang apa yang Allah inginkan. Ya. Kemudian habis itu beralih afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Kemudian beralih kehidupan setelah kehidupan ini selesai, dibangkitkan dari kubur, kemudian dibongkar apa yang ada di dalam kubur, terus wahussila ma fis sudur. Kemudian dibangkitkan, dibongkar, dilahirkan apa yang ada di dalam dada itu. Sesuatu yang paling berharga, yaitu hati. Hatinya terisi dengan lihubbil khair atau dengan Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Allah tahu atas segala sesuatu. Maha teliti dengan keadaan mereka, luar dalam, yang terlahir maupun yang tidak terlahir di dalam hatinya dia. Yang terucap maupun yang tidak terucap. Allah tahu. Allah mengawasi semuanya. Enak nggak belajar berdasarkan flowing dari satu surat? Dapat ya ide besarnya ya? Biar kita Iya, bisa dapat. koreksi diri. Ya. Enak ya flow-nya dari depan, tengah, belakang. Tengah, belakang, itu benar tuh. Ya. Jadi kita sudah belajar dua konsep. Satu, ada style, gaya bahasa, gaya cara menyampaikan.
Ternyata dimulai dengan kuda perang. Substansinya apa? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia tidak loyal terhadap Tuhannya. Itu loh substansinya. Jadi bagaimana kreatifnya Allah menuju ke dalam substansi. Jadi nggak langsung kepada substansinya. Ada preambulnya kalau bahasa kita. Itu yang kita sudah pelajari konsep itu. Kemudian yang kedua, ternyata setelah kita belajar secara detail, yang tadinya kita lihat ayat itu tidak ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ternyata ada hubungannya. Ternyata berkaitan. Berkaitan. Betul. Kemudian yang terakhir. Apa yang terakhir? Belajar struktur. Masalah bersyukur. Ya, kayak sekarang belajar struktur ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, kadang-kadang tapi kita bersyukurnya itu udah bersyukur tapi ada bisikan buat kita jadi nggak sabar, itu yang kadang bikin Ya. kita udah tahu tapi kok nggak bisa gitu. Itu gimana caranya? Caranya terus belajar Al-Quran supaya kita tahu bagaimana Al-Quran berbicara tentang sabar dan syukur itu. Nah, saya mau share ini ya. Bentar. Udah kelihatan di monitor? Lagi proses. Mana yang Udah mau kelihatan? Ya. Oke, saya mau jelaskan kaitannya dengan struktur dulu sebelum kita ke pertanyaan yang lebih detail ya. Ayat pertama, kita lihat ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ayat ke-6 esensinya. Ya. Saya keluarkan ayat ke-6 karena itu esensinya. Kemudian urutannya ayat 7, 8, 9, 10, dan 11. Kita sandingkan ya. Untuk kita melihat sistematisnya Al-Quran. Ini dalam surat Al-Adiyat ini. Perhatikan. Ayat 1 dengan ayat 7. Ada nggak korelasinya? Oke, kita baca sekarang. Wal-'adiyati dhabha. Ksatria penunggang kuda yang hanya fokus kepada musuhnya, kemudian memacu kudanya dengan kecepatan tinggi dengan periode yang lama. Kemudian kuda itu sampai terengah-engah. Ya, berarti pasukan kuda itu fokus kepada siapa? Musuhnya. Ayat ke-7 sekarang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan, dia fokus, kalau dia fokus terhadap dirinya sendiri, dia akan menjadi saksi bahwa dirinya sangat indah. Ada korelasinya ayat 1 dengan ayat 7? Ya, di fokus itu ya pada waktu. Ya, oke, ayat kedua dengan ayat 8 sekarang. Falmuriyati qadha, kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Artinya kuda itu menggunakan energi yang besar untuk berlari sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras dan percikan api. Ya. Sekarang ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cintanya luar biasa, tidak terpisahkan dengan sesuatu yang dianggap baik. Jadi karena harta. Manusia memberikan energi yang luar biasa nggak untuk mencari yang dianggap baik itu? Iya. Ya, pasti. Pasti. Sama nggak dengan kuda tadi? Ya. Sama. Sama. Jadi ayat 2 sama ayat 8 ada korelasinya? Ada. Kelihatan ya korelasinya? Oke, sekarang kita lihat. Ayat 3 sekarang. Falmuwirati subha. Kuda yang menyerang tiba-tiba di pagi hari. Ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka akan dibongkar secara tergesa-gesa juga. Secara cepat-cepat juga. Ya, apa yang ada dalam kubur. Dan scene ini digambarkan di pagi hari. Ya. Artinya kita lihat sekarang tadaburnya, sedikit tadabur. Ketika subuh hari, kita bisa lihat nggak rumah-rumah itu sudah mulai menyala lampu-lampunya. Ya. Iya. Ya. Menyala itu karena apa? Beraktivitas di dalamnya. Beraktivitas untuk apa? Mulai aktivitas. Kadang dia menyiapkan segala sesuatu, ibunya menyiapkan makanan dan minuman dan perbekalan, menyiapkan sarapan, suaminya mulai siap-siap, anaknya siap-siap untuk menuju kemana? Kehidupan. Ke kantor, ke pendidikan yang dianggap baik. Pendidikan itu kan dianggap baik. Dia mengejar itu semuanya, namun kita bisa lihat nyala lampu itu hanya untuk itu dia tidak pedulinya sorry atau tidak. Yang penting saya nggak terlambat ke kantor, saya nggak terlambat ke sekolah. Subuhnya diabaikan.
terjadi di kehidupan kota besar seperti sekarang ini. Iya. Karena kerja sama sekolah jauh. Astagfirullahaladzim. Ya, karena kerja jauh, sekolah jauh, dia mengabaikan terhadap Tuhannya. Berarti dia tidak loyal terhadap Tuhannya. Dahsyatnya gambarannya ayat 3 dengan 9 ini ya. Oke, sekarang ayat keempat. Fa'athar nabihi naqa'a. Kemudian ia menerbangkan debu-debuan. Kemudian terakhir, wahussila ma fis sudur, ayat 10-nya. Menerbangkan debu-debuan. Nah, pasukan berkuda ini menyerang secara tiba-tiba. Orang mungkin fokus kepada, ini apa kok debu-debuan terbang semuanya. Dia kagum dengan debu-debuan itu. Tiba-tiba dari debu-debuan itu muncul pasukan kuda yang menyerang diri mereka. Mereka sangat kaget sekali. Mereka luput atas perhatiannya terhadap apa yang sebenarnya menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Baru masuk ayat 10-nya. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Kita fokus kepada aksesoris-aksesoris kehidupan ini tanpa kita ngecek apa yang sebenarnya dilahirkan di dalam dada kita itu. Apa kecintaan kita dalam kehidupan ini. Karena aksesoris-aksesoris itu ya kita pengen kelihatan ini, pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan tampan, pengen kelihatan baik, pengen dipuji, pengen disanjung. Aksesoris-aksesoris itu akan dibuang semuanya. Yang nempel pada diri kita akan dicek. Fundamental melakukan itu semuanya. Apa alasannya? Itu penting. Jadi ayat 4 dengan ayat 10 berkorelasi. Ayat 5. Fawasat nabihi jam'ah, menyerbu di tengah-tengah musuhnya. Ketika dia ada di tengah-tengah musuhnya, musuhnya bisa melihat dirinya dari segala sisi. Ya. Ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka dari semua sisi. Ada korelasinya? Melihat dari segala sisi. Ya. Jadi ternyata ketika kita belajar struktur seperti ini, ternyata dalam sebuah surat itu ada strukturnya ya. Sistematis ya. Ayat 1 dengan ayat ke-7, ayat 2 dengan ayat 8, 3 dengan 9, 4 dengan 10, 5 dan 11. Esensinya ada di ayat ke-6. Sistematis ya? Iya. Sistematis. Itu struktur organisasi dalam sebuah surat di dalam Al-Quran. Dan sekali lagi, setiap surat punya struktur yang unik. Kadang yang penting itu ada di bagian awal dari surat, ayat-ayat awal. Kadang juga yang penting itu di bagian terakhir, di ending-ending dalam sebuah surat. Tapi kadang juga yang penting ada di tengah-tengah, seperti surat Al-Adiyat ini. Dengan kita mengetahui struktur seperti ini, lebih memudahkan kita nggak untuk memahaminya? Oh, ternyata strukturnya seperti ini ya. Ternyata poin utamanya ada di ayat sekian ya. Ya. Oke, kira-kira itu yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan membuka wawasan kita terhadap dahsyatnya Al-Quran ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Anda silakan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, teman saya beberapa waktu yang lalu ya bilang dia tuh nggak punya keinginan apa-apa gitu, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Terus saya bilang kalau memang merasa cukup itu berarti dia nggak punya passion atau dream gitu. Sementara saya kan background saya dari marketing, jadi yang harus ada goalnya gitu tiap tahun, umpama resolusi di akhir tahun atau apa gitu. Bagaimana caranya untuk apa ya menjadi orang yang qanaah gitu loh Ustadz. Atau terus yang kedua, apakah kita kalau punya dream atau passion itu artinya kita nggak bersyukur sama Allah gitu. Itu aja Ustadz.
Oke, pertanyaan menarik. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan, itu sudah masuk bab kaitannya dengan bersyukur. Ya, bahkan kalau kita lihat beberapa orang sudah masuk dalam level di mana ketika dia tidak banyak meminta kepada Allah, dia tidak banyak meminta. Yang dia sampaikan kepada Allah, syukur atas karunia yang sudah Allah berikan. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Apakah kalau kita punya keinginan, itu dikatakan tidak bersyukur? Belum tentu. Belum tentu. Karena tadi, keinginan itu, yang paling penting sebenarnya, keinginan itu yang menggerakkan apa? Kalau misalnya keinginan itu digerakkan supaya kita mencapai goal saja, supaya sales kita misalnya achieve luar biasa dan kita mendapatkan bonus, maka ini tidak menunjukkan kecintaan terhadap Tuhannya. Karena energinya yang menggerakkan ini semuanya, keinginan ini semuanya, itu ya pengen sesuatu yang dia anggap baik aja, sesuatu yang dianggap bisa mencapai achievement buat dirinya saja. Ya. Berarti ada hal yang lebih fundamental. Ya, keinginan itu dilandaskan apa? Ya, misalnya nih, saya ambil contoh yang sederhana supaya lebih mudah saya. Oke, targetnya saya salesnya misalnya 100. Oke, ini jadi target goal keinginan saya, target saya, achievement saya. Kalau itu menjadi yang utama, maka bisa jadi dia melakukan segala upaya untuk bisa menjual 100 itu. Ya, ada yang nggak halal, dia akan lakukan itu. Atau dia melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya timnya tidak bisa mencapai, maka dia caci maki itu dengan kata-kata yang kasar. Kamu nggak benar, kamu gini dan segala macamnya. Dia bisa melakukan itu. Ya, bedakan. Kalau orientasinya adalah Allah, berarti dia akan melakukan kebaikan. Kemudian dia punya keinginan, punya target. Oh, saya pengen achieve 100. Oke. Maka dia akan berpikir, kalau saya melakukan hal ini, padahal ultimate goal-nya adalah Allah, Allah senang nggak ya sebenarnya? Jadi tetap targetnya mencapai achievement sesuatu, tapi dia akan berpikir, Allah ridho atau enggak nih? Allah senang atau enggak? Allah suka atau tidak? Nah, misalnya mau jadi pemimpin negara, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan keinginan itu, nggak ada yang salah. Tapi menggunakan segala cara yang menzalimi orang lain, nah, itu bikin Allah senang atau enggak? Allah ridho atau enggak? Ya. Jadi jangan disalahartikan gini. Oh, berarti kalau orang sudah bersyukur, orang sudah dekat kepada agama, dia tidak punya keinginan terhadap dunia. Wah, berarti nggak usah kaya dong. Kalau muslim yang baik itu ya di masjid saja. Enggak loh, konsepnya enggak gitu. Kadang itu salah loh, menerjemahkan hijrah itu seperti itu. Salah itu. Karena Allah jelas-jelas menciptakan manusia untuk menjadi apa? Khalifah di muka bumi. Khalifah itu kan pemimpin, penggantinya Allah di muka bumi. Berarti kan harus aktif, harus menjadi pemimpin, harus punya target, betul nggak? Iya, betul. Jadi jangan tertafsirkan hijrah itu berarti diam saja di masjid, ikut pengajian terus sana sini segala macam. Enggak seperti itu konsepnya. Ikut pengajian, iya. Habis itu balik ke dunia. Lanjutkan tugas menjadi khalifah. Khalifahnya bisa di mana? Khalifahnya bisa di keluarga, khalifahnya bisa di pengajian, khalifahnya bisa di RT, bisa di RW, bisa di alumni. Ya. Syukurnya dia ketika dia mendapatkan apapun dari usaha yang dia usahakan, dia akan bersyukur atas hal itu. Kalau tidak tercapai, nah ini ya, kalau tidak tercapai, kadang-kadang bikin down, betul nggak? Iya, betul. Apapun dalam kehidupan kita, ketika tidak tercapai, maka kita akan down. Kita akan sedih. Nah, lihat ya, ketika kita sedih,
ketika gagal dalam kehidupan kita, bisa gagal dalam rumah tangga, bisa gagal dengan kehidupan, bisa gagal dengan anak, bisa gagal dengan pencapaian kita, kadang membuat kita down, membuat kita terpuruk, kita merasa terhina, kita merasa dihinakan dengan ucapan orang lain atas pencapaian yang kita raih itu. Tapi ingat, ketika momen itu, kadang kita menikmati. Ketika kita sholat, Ya. kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, Ngobrol sama nggak Allah. mampu ya Allah. Artinya apa? Artinya apa? Ternyata kesulitan hidup itu membuat diri kita dekat dengan Allah. Ya. Artinya itu berhasil. Ya. Karena goalnya tadi Allah kan. Mm-mm. Oh iya. Mau sukses, mau gagal, tidak ada masalah. Allah. Udah pasti kita akan mengalami itu. Nggak ada tuh manusia yang akan sukses terus. Nggak ada tuh. Ketika sukses, dia bersyukur atas pencapaian itu. Ini karena Engkau ya Allah. Tapi ketika gagal, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku jadi lebih dekat dengan Engkau. Itu adalah kesuksesan. Amin. Ya. Iya. Mungkin Berarti masalah tolak ukurnya berarti Allah aja gitu ya. Iya. Iya. Tujuan utamanya Allah. Nah, Goal kita kemudian tuh Allah. ya, kemudian berikutnya, gimana kita mengenal Allah? Nah, Gimana kita mengenal Allah? Ya, itu kan penting. Ya Allah utama, tapi bagaimana kita mengenal Allah ini? Bagaimana kita tahu apa yang Allah harapkan? Bagaimana berpikir supaya kita mengenal Allahnya? gimana caranya kita tahu gimana yang Allah mau? Ya, gimana Allah yang mau? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Jangan berpikir seperti ini, jangan berpikir seperti itu. Maka supaya kita bisa mengenal Allah, tidak ada cara yang lain selain kita mempelajari Al-Quran. Nanti kita akan melihat bagaimana cara Allah melihat dunia itu, bagaimana kita berpikir tentang Allah, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti surat yang kita sudah pelajari, surah Al-Adiyat. Tapi Ustaz, Ya. kadang-kadang kita baca Quran nggak baca artinya, nggak mentadaburi, jadi akhirnya kita nggak tahu tujuannya apa. Tujuan Ya. Al-Quran itu sama kita. Ya, betul, betul. Nah, seringkali kan gini ya, kita sudah pengajian ini, pengajian itu ya, bahas bab ini, bab itu, kajian kitab ini, kajian kitab itu, nggak ada yang salah dengan itu semuanya. Namun yang menjadi problem adalah satu kitab yang kita tinggalkan. Apa kitabnya? Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca Arabnya saja, kejar hatam, kemudian kita merasa sudah mendapat pahala yang bertumpuk-tumpuk. Tanpa kita belajar isinya. Iya. Kita tinggalkan Quran itu sebenarnya. Kelihatannya kita membaca, tapi kita nggak paham. Iya, benar. Gimana kita akan mengenal Tuhan kita? Nah, seringkali saya gini juga, saya dalam hati miris juga. Ada yang bilang, Ustadz, ini pengajiannya kelompoknya orang yang nggak mampu. Jadi jangan diajarin yang susah-susah. Jadi jangan tafsir Al-Quran dulu. Ajarkan kaitannya dengan tauhid. Itu dulu yang diajarkan Ustadz ya. Saya bingung juga ini ibu pengajian kok bisa punya pola pikir seperti ini gitu loh. Gimana saya mau mengajarkan tauhid kalau saya tidak berdasarkan Quran? Memang kitab apa yang paling hebat untuk mengajarkan tauhid tentang Allah selain Al-Quran? Iya. Malah kita kagum dengan kitab yang manusia buat kan berarti. Kadang kita tuh salah loh itu ya, pola berpikirnya. Ya, kitab-kitab yang dibuat ulama-ulama itu luar biasa, ya. Namun kadang-kadang kita bergeser apa? Kagum dengan ulamanya, padahal ulamanya itu menjelaskan tentang Allahnya. Harusnya kamu kagum dengan Allahnya, bukan kagum kepada ulamanya. Iya. Kalau kagum kepada ulamanya, tauhidnya bergeser lagi. Maka kitab yang paling luar biasa menjelaskan tauhid, menjelaskan tentang Allah, yaitu Al-Quran. Cuman kan kita berpikirnya, Ustadz jangan ajarin Quran dulu, sulit Ustadz. Kadang semua pelajaran ada di Al-Quran. Ya. Nah, kadang kita underestimate Al-Quran ya berarti.
Al-Quran dibaca terjemahan saja, itu sudah bisa membuat orang terbuka pintu hidayahnya. Pintu petunjuk terbuka dengan hanya membaca terjemahan saja. Iya, bisa nangis kok baca artinya. Oke, itu. Mudah-mudahan bisa jawab tadi ya. Iya. Iya, terima kasih Ustaz. Maaf, Ustaz, itu dia sudah raise hand dari tadi. Punten ya Ibu. Oh, sampai pegel tuh kayak acung tangan Iya. dari tadi. Teh Nadia, mangga Teh Nadia. Ya, makasih Bude. Jadi kan dahsyat banget ya Masya Allah Al-Quran itu. Nah, ketika kita baca ini sendiri, saya sendiri baru paham ketika sama Ustadz dijelasin bahwa mengkerucutnya itu di ayat 6 ya. Dan baru paham gitu setelah dijelaskan. Apa itu artinya kita memang harus belajar dengan yang paham dibanding dengan baca artinya sendiri. Karena kadang kalau baca artinya sendiri, belum nyampe nih ke hati gitu, nggak semuanya nyampe gitu Ustadz. Ya, pertanyaan mana? Bagus. Gini, perhatikan. Saya ambil dari Al-Quran juga ya. Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Itu surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Artinya apa? Ar-Rahman telah mengajarkan Al-Quran. Berarti yang mengajarkan Al-Quran siapa? Allah. Oke. Berarti guru yang sebenarnya siapa? Allah. Allah. Oke. Kadang kita fokus kepada mencari sosok yang mengajarkan Quran. Kita lupa datang kepada guru, maha guru yang sebenarnya. Maha guru sebenarnya siapa? Allah. Oke. Berarti ya, kita harus minta dulu kepada Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang punya Al-Quran ini, Engkau yang punya otoritas juga mengajarkannya sesuai dengan sesuai dengan yang Kau harapkan. Oke. Nah, kadang kita pengajian seperti ini kan terbantu, betul nggak? Untuk bisa melihat strukturnya, poin utamanya mana gitu ya, itu membantu. Nah, tapi pertanyaan gini, yang mengajarkan sebenarnya siapa? Saya atau Allah yang mengajarkan? Allah ya. Allah. Memang saya kenal dengan misalnya Bu Nadia, saya kenal. Saya kenal nggak dengan Bu Rahayu, saya nggak kenal. Ketemu juga nggak pernah, ya kan? Iya. Tapi kok tiba-tiba kita ketemu di Zoom seperti ini. Allah ya. Yang mendesain itu siapa? Allah. Allah. Gitu. Jadi memang kita terbantu. Nanti Allah akan memilihkan. Ketika kita minta kepada Allah, Allah akan memilihkan. Nanti Allah akan bisa ngirim ustadz kepada kita. Kadang kita datang ke toko buku, kemudian kita baca, oh ini menjawab pertanyaan saya nggak paham ini, gitu ya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sosok sebenarnya adalah Allah. Nanti Allah akan memilihkan kepada kita metode yang terbaik untuk mengajarkan pada diri kita. Ya. Nah, misalnya gini, saya mau cerita ini juga. Saya membaca surat Al-Adiyat ini mulai dari SMP SMA. Waktu itu pertanyaan saya nggak ngerti apa maksudnya Allah bercerita tentang kuda perang. Apa manfaatnya? Kalau perintahnya puasa, kan jelas kan? Sholatlah, jelas. Berzakatlah, jelas. Bersedekahlah, jelas. Tapi kalau kuda perang, apa manfaatnya buat kita? Nggak ngerti-ngerti saya. Terus saya nggak ngerti-ngerti. Apa nih maksudnya kuda perang ini? Oh, melambangkan kegagahan segala macam. Penafsiran saya dulu seperti itu. Tapi jawabannya apa? Jawabannya setelah selesai saya kuliah S2, baru saya dapat jawabannya. Bayangkan, dari SMA sampai S2 berarti. Berarti berapa lama tuh? Panjang. 6 tahun. Artinya apa? Pertanyaan yang ada di dalam kepala kita itu, dengan membaca terjemahan Al-Quran, catat itu, ya Allah saya nggak paham, ajarkan saya ya Allah. Nanti akan ketemu jawabannya. Allah akan ajarkan. Jadi, jangan dengan adanya pengajian seperti ini membuat kita berhenti membaca terjemahan Quran. Jangan. Ya, terus baca terjemahan Al-Qur'annya, karena ketika kita sudah baca sebelumnya, kemudian datang ke pengajian kajian Quran, maka kita akan cepat relate tuh. Oh, saya ada pertanyaan ini nih, saya ada pertanyaan ini nih. Orang yang punya pertanyaan lebih biasanya lebih paham nggak? Iya. Iya.
Iya, maka pertanyaan kritis itu harus tetap ada dalam kepala kita. Ya, sehingga kita nangkepnya itu akan lebih mengabsorb itu lebih banyak dengan kita bertanya. Orang yang kritis itu akan banyak pertanyaan, akan banyak bertanya, dan akan menyerap lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi jangan menghentikan diri kita untuk membaca terjemahan ya. Saya dorong untuk baca terjemahan Al-Quran. Wah, nggak paham nih Ustadz. Kalau nggak paham, nanti kalau ketemu, tanya itu. Ya kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya saya akan tunda jawabannya. Saya akan cari dulu. Karena saya sampai saat ini masih menjadi student of Quran. Saya masih menjadi muridnya Al-Quran. Saya belajar Al-Quran tuh sekitar 2013 ya. 2013 sampai saat ini. Jadi habis subuh, kalau saya nggak ngisi pengajian, kalau sekarang kan ngisi pengajian, saya nggak bisa belajar tuh. Jadi habis subuh, saya belajar tuh biasanya. Sampai ya 6:30 atau sampai jam 7, saya mendengarkan, saya catat, ya. Terus saya baca beberapa kitab tafsir, kayak kajian surat Al-Adiyat ini, yang pagi ini ya. Saya membaca dari 4 kitab. 1, Ibnu Katsir. Saya baca. Fi Dilalil Quran. Saya juga baca. Kemudian Al-Azhar, kitab Al-Azhar, yang karyanya Buya Hamka, ulama Indonesia, saya juga udah baca. Kemudian Quraisy Shihab, itu juga bagus dalam kata-kata, penjelasan kata per kata, itu juga bagus di Quraisy Shihab. Kemudian yang kelima, saya ambil dari tempat saya belajar bersama ustadz saya di Bayinah. Semua dikolaborasikan, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang kira-kira mudah difahami. Karena kalau saya jelaskan nahwunya seperti ini, inna ini adalah haf, segala macam, ibu-ibu pasti bingung kan? Pusing. Maka tugas kita adalah belajar sekompleks mungkin, referensinya harus banyak, sama dengan dosen kan? Dosen yang pintar itu bukan dosen yang menjelaskan yang sulit, bukan. Menjelaskan yang konsep yang sulit itu dengan cara sederhana. Maka beda tuh biasa lulusan S1 sama doktor atau profesor menjelaskannya beda tuh. Kalau profesor biasanya menjelaskan lebih sederhana, konseptual. Tapi kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau saya dikatakan sebagai ulama, bukan. Saya masih student of Quran. Ya, masih muridnya Al-Quran, terus belajar. Dan biasanya saya jarang ngulang materi ya. Karena Al-Quran itu terlalu panjang untuk kita ulang. Tapi kadang-kadang kita butuh mengulang untuk kita masuk lebih dalam melakukan proses namanya tadabbur. Gitu. Kira-kira gitu Bu Nadia ya. Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Sebelum ada yang resen ada di room chat Ustaz, di room chat. Izin memahami struktur di setiap surat Al-Quran. Nah, gini. Ini pertanyaan menarik. Gimana caranya mengetahui memahami struktur setiap surat? Perhatikan, kalau ada Quran yang ini ya. Sebentar. Kelihatan nggak? Iya. Ya. Biasanya di Quran seperti ini, ada bab-babnya tuh. Akan dikelompokkan. Ya, ada dikelompokkan. Cuman, itu hanya pengelompokan saja. Oh, ini tentang ini tentang ini. Misalnya sedekah, kemudian segala macam. Itu sebenarnya cikal bakalnya sudah ada di dalam Quran terjemahan yang ada sub bab per ayat tuh biasanya tuh. Nah, kalau belajar struktur secara garis besar, memang kalau di Indonesia itu nggak familiar, bukan metode yang yang sering diajarkan, ya jarang diajarkan struktur ini. Tapi di luar Indonesia itu sudah mulai diajarkan tuh. Ya, sampai ada studinya kaitannya dengan struktur ini. Memang harus belajar lagi ya kaitannya dengan struktur. Makanya kita harus berpikir ketika kita sudah dapat, saya tadi kan jelaskan 3 struktur ya. Ada yang penting kadang-kadang di awal, ada yang penting kadang-kadang esensinya ada di terakhir, ada yang di tengah-tengah ya. Nah, pakai metode itu, kemudian kita akan lihat, oh surat ini sebenarnya esensinya di mana? Membuat kita berpikir kan jadinya. Ya, berpikir dengan cara itu dulu. Ya,
Nanti kalau kita ketemu, kita akan bahas, oh ini loh strukturnya. Bahkan surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas ternyata saling berkorelasi tuh. Berkorelasi. Surat Al-Fatihah di awal sama surat An-Nas. Bismillah. Ya. Nah, itu butuh pertemuan lebih tuh ya. Tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita sabari. Yang paling penting sebenarnya adalah kita kan kadang-kadang sudah punya energi, wah saya pengen menghatamkan Quran dalam setahun, memahami belajar Quran. Habis itu malas lagi setelah itu. Iya. Nikmatin saja waktu kita dengan Al-Quran. Nikmatin saja. Nggak usah terlalu tergesa-gesa. Saya juga kadang-kadang menyelesaikan gini. Habis itu penuh tuh kepala saya pengen refreshing. Stop dulu, nggak apa-apa. Stop dulu, refreshing dulu, jalan-jalan dulu. Healing-healing boleh. Mungkin karena kita punya batasan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi belajarnya perlahan-lahan saja. Kemudian terakhir, membaca arti dari ayat Al-Quran. Apakah kita baca artinya per ayat atau boleh baca ayat-ayatnya saja dulu sampai satu lembar, baru artinya. Oh, ini tentang, jadi silakan saja mau baca satu lembar kemudian terjemahan, satu ayat per terjemahan, silakan aja. Kalau saya biasanya, ini bukan yang terbaik ya, biasanya saya selesaikan Satu ayat, baca satu lembar atau dua lembar Qurannya, kemudian baca terjemahannya. Karena kan baca terjemahan satu lembar itu kan dapat konsep yang lebih ya, dibandingkan satu ayat kayak gitu. Wah, ini hubungannya dengan ini apa ya? Oh, ini dengan ini apa ya? Gitu. kelihatan ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan, saya kasih pertanyaan lagi. Apakah mulai dari juz 30 atau juz 1? Yang mana tergampang sama kita dulu. Ya, kalau di Indonesia ini kadang-kadang udah juz 30 karena suratnya pendek-pendek. Surat yang pendek-pendek itu belum tentu gampang loh. Kalau mau tahu konsep awal, ya maka awali dengan juz pertama. Kita akan tahu tuh tentang filosofi kehidupan dimulainya. Mulai dari sebelum Nabi Adam diciptakan. Kita akan tahu tentang sejarah itu. Iya, terstruktur jadinya. Ya, kalau manusia kira-kira bisa ngarang buku nggak, kitab yang manusia sebelum diciptakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Batas. Maka filosofi kehidupan itu ada di dalam juz 1 Al-Quran. Nah, kadang-kadang kan kita usianya sudah masuk usia dini, usia yang sudah matang, 50, 60. Kadang kita merasa sudah selesai dengan kehidupan, belum selesai. Kita masih punya nyawa, kita masih punya tugas tuh. Tugas khalifahnya apa? Kan ada tugas khalifah 50, ada tugas khalifah 60, ada tugas khalifah 40, 30, kan ada tuh tugasnya masing-masing. Betul nggak? Iya, Maka kita harus cari tuh tugas kita, khalifah 50 itu apa? Khalifah 60 apa? 70 itu apa? Karena kalau kita merasa sudah selesai dengan kehidupan, ya, akhirnya kita nggak punya energi. Kita nggak punya energi. Maka balik lagi dalam Al-Quran ya. Jadi selesaikan Al-Quran itu gini. Bisa nggak gini? Al-Fatihah. Itu kan terdiri dari 7 ayat saja. Betul nggak? Iya. Oke. Kita baca terjemahannya. Oke, selesai. Kemudian kita baca tafsirnya. Baca satu tafsir saja. Misalnya saya rekomendasi tafsir yang sederhana, yang mudah difahami, tanpa harus tahu nahwu, sorf, dan segala macamnya, tahu struktur balaghah segala macamnya. Baca kitabnya Buya Hamka, Al-Azhar. Itu saya rekomend untuk baca itu. Sekarang di toko buku itu sudah ada tuh, Al-Azhar cetakan baru, itu bukunya bagus juga tuh. Baca itu. Nah, selesaikan tafsir Al-Fatihah di Buya Hamka. Kalau tertarik lagi, baca tafsir Buya Hamka di dalam kitab tafsir yang lain. Ibnu Katsir. Katakanlah selesaikan itu dalam 6 bulan. Al-Fatihah saja. Kira-kira bisa nggak? 6 bulan. Bisa. Saya kasih target 6 bulan itu pasti sebulan juga udah selesai. Nah, artinya apa? Ketika kita belajar terus Al-Fatihah ini, katakanlah 3 bulan atau 6 bulan, kita menjadi orang yang ahli surat Al-Fatihah nggak? Bisa jadi.
terus Bisa. syukur Kadang kita kehidupan. meng-underestimate diri kita. Saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Orang itu pokoknya pesantren dulu, lulusan pesantren harus. Loh, kata siapa? Kata siapa? Al-Quran itu bukan otoritas hak pesantren doang. Bukan. Umat Islam. Semua manusia punya akses, dibukakan akses itu. Jadi, ketika kita belajar surat Al-Fatihah, belajar terjemahan, belajar detailnya, baca ini, baca itu, 6 bulan deh. Kita akan menjadi seorang yang ahli surat Al-Fatihah. Ketika sudah ahli dengan surat Al-Fatihah, ajarkan kepada orang lain apa yang kita sudah pelajari. Tapi nanti Ustadz dibilangin sama orang lain, wah sok jadi Ustadz loh, sok tahu. Abaikan pendapat itu. Karena kita punya tugas berdakwah juga. Setiap orang punya tugas berdakwah. Terus siapa yang akan ngisi pengajian di masjid kalau bukan diri kita sendiri? Kadang kita mengundang Ustadz dari luar, kan? Kenapa nggak kita tumbuhkan dari Ustadz dari dalam? Kasih dia bahan untuk belajar. Masa sih nggak bisa kita diberikan kemampuan otak oleh Allah? Masa kita S1 selesai, buku yang tebal-tebal, S2 selesai. Al-Quran, Al-Fatihah, yang tebelnya juga nggak tebel banget, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang nggak ada niat. Kalau ada niat, Allah akan mudahkan itu. Kan ada ayatnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran itu aku mudahkan, kami mudahkan Al-Quran itu. Untuk apa? Menjadi pelajaran. Ada nggak orang yang mau mengambil kesempatan itu? Ada nggak orang yang mengeluarkan effort untuk kasih waktu, kasih energi untuk mempelajarinya? Al-Qurannya dimudahkan. Buat siapa? Orang yang mau. Pertanyaannya, kita mau nggak? Nah, kita sudah belajar nih surat Al-Adiyat nih. Sudah belajar nih ya. Kalau saya mendengarkan kajian itu biasanya saya catat. Saya catat. Terus nanti saya rapikan catatan saya. Saya baca kitab ini, kitab itu untuk memperkaya pemikiran. Nah, karena sudah belajar, catat itu, kan ini ada rekamannya, betul nggak? Bu Darmi ada rekamannya ya? Rekaman. Dengarkan lagi, internalisasikan, catat satu persatu. Habis itu, cari korban. Cari korban. Korban siapa? Mau nggak saya ajarin surat Al-Adiyat? Iya, keluarga dulu. Iya, keluarga dulu. Nah, kadang-kadang kan gini, yaudah nanti saya kirimin linknya deh. Enggak, coba sekarang. Kita sudah belajar. Catatan kita sudah lengkapi catatan itu. Coba internalisasikan. Lihat ayat, lihat catatan kita, lihat ayat, lihat catatan. Ya. Terus habis itu, catatannya dibuang, ditinggalkan, lihat ayatnya. Ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini. Jadi jelaskan hanya dengan Qurannya. Coba cari korbannya. Untuk kita mengajarkan Quran. Saya pun melakukan hal itu. 2015 ya. 2015 setelah saya lulus S2. S2 saya itu nggak ada kaitannya dengan Al-Quran. S2 saya itu sekolah bisnis. Saya lulusan Prasmul. Prasetya Mulia, sekolah bisnis. Nah, ternyata metode di sekolah bisnis saya terapkan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, 2015 saya datang ke musola kecil, ya, saya bilang, boleh nggak saya ngajarin tafsir Quran? 2015. Saya punya tafsirnya Buya Hamka. Kenapa? Karena di S2 itu, di Prasmul, saya belajar sesuatu. Saya tidak temukan di perguruan tinggi negeri, tapi saya temukan di perguruan tinggi swasta. Apa pelajarannya? Setiap minggu saya presentasi bisnis model, saya pelajari setiap kasus sebuah perusahaan, misalnya Airbus sama Boeing, ya, saya presentasi di depan. Saya belajar dulu, mengumpulkan bahan segala macam, presentasi. Setiap minggu presentasi. Nah, kenapa metode ini kita nggak terapkan untuk belajar Quran? Ya, lakukan itu. Jadi cari apa? Cari apa? Cari korban.
Korban Oh, dalam tanda kutip. Ya, korban tanda kutip, betul. Kenapa harus cari korban? Karena dengan kita mengajarkan kembali sesuatu yang sudah kita pelajari, itu akan memperdalam pemahaman kita. Iya. Ini kan Bu Rahayu ini kan dosen ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau ngajarin ke orang lain, ilmunya hilang atau nambah? nambah. Nambah. Ya, nambah. Nambah kan? Jadi belajar Quran itu, kadang-kadang kan kita takut, wah nanti kalau saya tidak sesuai dengan Quran gimana? Takut diazab kita. Kita mengajarkan itu supaya kita sesuai dengan itu, gitu loh tujuannya. Kalau enggak, siapa yang mau berdakwah? Dakwah itu bukan hanya tugas Ustadz Kiai saja, kita punya tugas itu. Ya. Oke, gitu ya. Ustadz, kalau yang Satu. diajarin lebih tua terus suka ngeledek, itu gimana caranya? Wah, ini masalahnya ibu nih, saya nggak tahu. Itu ada raise hand lagi Ustaz. Ya. Budiah. Masih ada waktu. Itu udah lewat ya Ustaz ya, tapi ini satu lagi Ya. Ustaz yang Budiah. Ya, saya udah lapar nih soalnya. Maaf ini Ya, bisa silakan. tanya Ustaz. Maaf Ya. ini dikelilingi cucu jadi diam-diam ini mau bicara. Bisa. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan pengalaman gitu ya. Hmm. Betul sekali apa yang sudah disampaikan Ustadz. Saya itu ini nggak apa-apa ya saya ini kan untuk jadi ini juga saya itu dulu penasaran gitu Ustaz ketika baca Al-Quran kok di Al-Quran itu ada Allahu, Allaha, Allahi padahal artinya sama Allah. Saya penasaran sekali kenapa itu cari-cari sampai belajar membaca terjemahnya terus belajar terjemah benar tetap nggak ngerti-ngerti sampai akhirnya ya ketemu salah satu metode yang akhirnya saya paham oh ternyata masing-masing itu ada maknanya gitu ya Ustaz ya. Ternyata Allahu Allahi itu ada beda gitu walaupun artinya sama dengan Allah jadi fungsinya beda. Itu alhamdulillah saya sekarang ya paham. Kemudian barusan saya terus terang saya bersyukur ketika mendengarkan ini dari Ustadz ya tentang surat Al-Adiyat karena terus terang saya bertahun-tahun saya baca tuh nggak ngerti-ngerti apa maksudnya padahal hampir tiap hari saya baca itu surat Al-Adiyat dalam ketika sholat ya ketika sholat tuh selalu ada Al-Adiyat tuh saya baca apakah di sholat sunat terutama pada ketika sholat sunat gitu ya. Tapi tiap hari selalu baca tapi dengan enggak ngerti-ngerti itu maksudnya apa walaupun baca. Nah alhamdulillah ketika dengar dari Ustadz terbuka oh ini alhamdulillah nah, mungkin ini mungkin salah satu Allah memberikan ini doa saya. Terima kasih Ustadz saya merasa tercerahkan gitu. Oh maksudnya begini surat Al-Adiyat itu. Dan insya Allah saya akan mencari korban. Saya mencari korban mungkin terutama karena saya guru mungkin saya sampaikan kepada siswa saya. Karena saya kebetulan di sekolah juga ngajar BTQ ya. BTQ di SMP dan SMK. Insya Allah akan saya sampaikan. Terima kasih sekali jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Khairul Alam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia atas sharing inspirasinya ya. Nah, terus terang gini, saya baca tafsirnya Buya Hamka itu, saya iri. Kenapa saya iri? Buya Hamka itu meninggal sudah lama. Ya, mungkin 70-an ya, 1970-an. Tapi kitab tafsirnya saya baca, kemudian saya ajarkan. Ya, saya ajarkan. Buya Hamka dapat return investasinya nggak? Dapat keuntungan ya. Jadi udah meninggal. Pahala. Iya, udah meninggal, tapi dia dapat apa? Pahala mengalir ya dari pahala yang mengalir. Terus, pahala. Ya, multi level pahala. Ya, multi level MLM ya. Nah, kemudian saya berpikir, loh, kayak Buya Hamka bisa nulis, saya tuh nggak suka nulis.
Saya nggak suka nulis. Saya nggak suka nulis. Terus saya harus melakukan apa? Nah kan itu kan pertanyaannya. Maka lahirlah konsep mencari korban itu, gitu ya. Biarkan ya Buya Hamka dapat, saya juga pengen dong, gitu ya, pengen dong. Makanya Bu Diah tadi bercerita yang awalnya sudah mempraktekkan membaca surat Al-Adiyat tapi nggak paham, kemudian akhirnya paham dan sudah punya niat mengajarkan ke murid-muridnya kan, Al-Adiyat. Insya Allah. Nah itu kan jadi rangkaian pahalanya kan makin besar tuh. Ya. Ya, maka jadilah simpul-simpul gitu. Jangan berhenti kehidupan ini. Karena kita nggak bisa mengandalkan amal kita dalam hidup saja. Betul nggak? Kita harus punya investasi yang setelah selesai kehidupan kita, amalnya masih jalan, melebihi umurnya kita. Ya. Kalau diajarkan ke muridnya, kemudian muridnya mendapat inspirasi, kemudian murid ini mengajarkan lagi, waduh itu luar biasa tuh. Berkesinambungan. Oke? Luar biasa Bu Diah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Ustaz. Ya, Yes. Ustaz kalau yang diajarin lebih tua, terus suka ngeledek. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti. Tadi udah. Kadang kalau yang lebih tua tuh kalau dikasih tahu malah susah Ustaz. Malah ngeledek. Iya. Tahu Merasa apa? lebih Kalau so ngebilangin mungkin gitu kali Ustaz. Sok Itu tahu udah jangan gitu. Anak kecil tahu apa gitu. Pengalaman udah dikit paling gitu. iya, Nah, itu. iya. Itu ego ya. Nah, itu Ego yang tuh. kita sudah bahas kalau nggak salah ya di surat, bentar saya ingat. Surat Al-Qamar ya. Ternyata kita bisa memperturutkan hawa nafsu. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya kadang-kadang kita sudah melihat ayat, sudah melihat bukti, melihat kebenaran, namun kita memperturutkan hawa nafsu. Maksudnya apa sih? Kita tahu benar, cuman ego kita nutup itu. Ah enggak, emang siapa dia? Dia lahir lebih muda dibanding saya. Dia umurnya setengahnya saya, kok dia kasih nasihat kepada saya? Siapa dia? Kan gitu kadang-kadang. Artinya kita ngikutin hawa nafsu itu. Perhatikan saja, jadikan saksi untuk diri kita sendiri. Benar nggak sih benar yang diomongin dia? Oh, menurut Allah gitu ya? Oke, saya koreksi. Berarti loyal terhadap Allah. Tapi kalau misalnya, wah nggak bisa, kita anggap emang siapa dia? Artinya kita lihubbil khair. Kita cinta terhadap apa? Yang kita anggap benar itu. Padahal itu tentang ego kita. Nah, kadang menurunkan ego dia terhadap yang lebih muda. Ya, kadang juga ini kadang-kadang kan anak kita yang masih kecil gitu ya. Kadang soto juga kan belajar di sekolah terus ya ini nggak boleh ya kayak gini. Terus kita pikir benar juga, tapi emang siapa dia? Kan anak kita. Masa nurut sama dia? Kadang-kadang kan gitu kan. Tapi kadang omongan mereka itu nasihat yang Allah titipkan melalui lisannya mereka. Kalau benar, ya udah kita akuin kebenaran itu. Ya kadang kan kita ada egonya ya sebagai orang tua. Kadang kita salah juga kan. Kita lepas emosi. Kadang kita juga perlu minta maaf sama mereka. Nah itu kan pelajaran yang berat ya buat kita ya. Kadang-kadang ego itu mendominasi diri kita sehingga menghalangi kita melakukan kebaikan. Menghalangi kita untuk bersyukur. Padahal nasihatnya sudah sampai ya. Kadang dari lisan anak kita. Iya. Ya kita terima saja gitu ya. Untuk sebagai sebuah kebenaran. Anak, lisan cucu. Nah Kan ini mereka juga. iya. Ini kadang-kadang saya juga berpikir juga nih Bu. Saya ngisi pengajian ini kesana kesini gitu. Yang diajarin itu banyak nenek-nenek sama kakek-kakek. Kayak saya ya, Nah, nenek-nenek. ini muda-mudanya kemana gitu ya? Kadang-kadang kan pertanyaannya kan gitu ya. Cuman kadang seperti waktu itu saya sudah sampaikan ya. Ada seorang artis tua, ya artis yang sudah tua sudah nggak dipakai main apapun. Dia bertanya, kenapa orang yang sudah tua lebih mendekatkan diri kepada agama? Itu pertanyaannya dia. Terus dia jawab lagi, artis tua ini, karena dunia sudah menolak saya. Dia jawab itu. Dunia sudah menolak saya. Saya sudah tidak dipakai main film ini. Saya sudah tidak dipakai main sinetron. Kehidupan saya jadi susah karena saya mantap makan tabungan saja. Kehidupan makin lama makin susah karena pendapatan tidak ada.
Ketika kondisi itu semuanya, akhirnya dia mengatakan seperti ini. Karena dunia menolak saya, yang hanya mengerti tentang diri saya adalah Tuhan saya. Maka dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena udah nggak punya pilihan lagi. Nggak punya pilihan lagi. Maka mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Mungkin mudahnya nggak sempat, tapi ketika Allah bukakan pintu itu di akhir-akhir usia senjanya, maka itu adalah rahmat. Syukurin itu. Syukurin itu. Mudah-mudahan jadi amal kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan hati yang lapang, hati yang mudah menerima kebenaran dari Al-Quran, menerima kebenaran dari Rasulullah. Kemudian kita koreksi apapun kesalahan yang kita sudah lakukan. Tidak perlu merasa tinggi hati, merasa hebat, akuin kesalahan itu. Karena yang Allah butuhkan adalah pengakuan kesalahan kita. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan yang luar biasa. Karena perintahnya langsung dari Allah, Nabi Adam abaikan itu. Ketika diabaikan, padahal itu adalah perintah langsung, itu dosa yang sangat besar. Jadi bukan dosa hanya memakan buah itu, tapi perintah Allah dilanggar. Ketika melakukan kesalahan yang luar biasa ini, Nabi Adam mengakui kesalahannya dengan mengungkapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku yang salah, aku yang zalim. Nabi Adam tidak mengatakan karena gara-gara iblis ya Allah yang menggoda saya. Kan bisa melakukan argumentasi seperti itu. Namun Nabi Adam tidak melakukannya. Nabi Adam memilih mengakui Rabbana zalamna anfusana. Kadang dalam hidup kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, kemudian kita berargumentasi kepada Allah, ya Allah, saya melakukan ini, saya berkata itu karena dia ya Allah. Emang dia kurang ajar ya Allah. Nggak usah pakai alasan itu. Akui saja kesalahan ya Allah, saya mengizinkan diri saya mengucapkan kalimat itu. Apapun stimulinya, saya yang salah ya Allah. Ketika kita sudah mengakui seperti itu, Nabi Adam saja Allah ampuni, kita insya Allah Allah ampuni juga. Cukup akui kesalahan itu, datang kepada Allah, ya Allah, aku salah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka ketika kita sudah beristighfar kepada Allah seperti ini, maka permasalahan-permasalahan kehidupan kita yang kita cari solusinya kadang kita tidak temukan solusinya, kemudian kita berpikir dengan cara kita melakukan energi berdasarkan fisiknya kita tidak terselesaikan, namun ketika kita datang kepada Allah, mengakui kesalahan kita minta ampun kepada Allah, maka Allah selesaikan permasalahan-permasalahan kita. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Ada hostnya ya, silakan saya kembalikan lagi kepada hostnya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat grup. Karena memang keterbatasan waktu ya Ustadz. Terima kasih, jazakallah Ustadz. Oh ya, jangan lupa infak terbaik kita di 999089887, di mana infak ini selain untuk kegiatan dakwah kita di tanah air juga kita salurkan ke saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina dan saudara kita di tanah air. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz.